Selamat bertemu kembali. Hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana membentuk sebuah buku atau meng-create sebuah buku ya. Karena salah satu fungsi dari Microsoft Word ini bisa digunakan untuk mengetikkan sebuah buku. Nah, sebagai contoh begini, saya akan bentuk dulu halaman daftar isinya. Jadi di sini ini dalam keadaan ini stylesnya ya, normal. Ini normal. Lalu saya ubah fontnya menjadi Times New Roman. Font size-nya saya pakai 14. Posisi judulnya di tengah. Saya aktifkan bold. Kemudian format paragraf. Spacing before-nya 0. After-nya saya naikkan jadi 12. Ya, saya ketikkan dulu daftar isi. Kemudian saya enterkan. Nah, selanjutnya saya aktifkan left. Boldnya saya matikan, kemudian font size-nya saya ganti jadi 12. Sekarang saya akan munculkan kerangka dari daftar isinya. Reference, ini ada tab menu reference, diklik dulu. Table of contents, pilih yang saya pilih yang ini aja deh. Automatic table 2. Creating a table of contents, start by applying a heading style from the styles gallery to the selected style. Jadi di sini pakai heading style ya. Headingnya. Bukan yang lain, heading. Ini saya okekan dulu. Nah, ini isi dari daftar isinya, tabel daftar isinya. Lalu saya klik di bawah kotak ini ya. Saya klik supaya kursor ada di bawah. Kemudian saya akan munculkan halaman baru. Saya buka layout, breaks, next page. Jadi udah muncul halaman baru. Jadi ini section kedua sebenarnya. Ini section 1. Ini section kedua. Kemudian saya ketikkan untuk kata pengantar. Untuk kata pengantar supaya tidak capek ya. Biasanya saya buat. Ini ada styles. Ini ada tombol more, saya klik dulu create a style. Lalu di bagian name ini tertulis style 1. Ini dihapus saja, saya ketikkan kata pengantar. Kemudian modify. Style based on-nya saya ganti menjadi heading 1. Nah, ini kenapa saya pakai? Ini saya atur karena tadi di pengaturan daftar isinya itu ada headingnya ya. Dipakai stylenya harus heading. Kemudian fontnya Times New Roman, font size-nya 14. Ini hanya untuk mengatur heading dari kata pengantarnya, bold. Ini saya pakai black text 1. Kemudian saya buka formatnya, paragraf, saya cekkan dulu kemari. Yang di bagian ini, spacing before ini tertulis 12 point. Ini saya turunkan jadi 0. 0 point. Afternya saya tetap pakai 12 point. Line spacing single. Kemudian saya okekan. Posisi kata pengantar harus di tengah, center. Ini ya, center. Udah oke. Sekarang saya ketikkan kata pengantar. Kemudian saya enterkan. Setelah di enter, ini posisi masih di kata pengantar ya. Sekarang saya akan buat style baru lagi. Create a style. Lalu name-nya ini saya ganti menjadi paragraf kata pengantar. Kemudian saya klik modify. Style based on-nya pilih normal. Kemudian style for following paragraph, pilih paragraf kata pengantar. Ini tetap paragraf kata pengantar. Formattingnya saya ubah fontnya menjadi Times New Roman, font size-nya 12. Setelah itu alignment-nya justify, yang ini justify. Kemudian saya buka dulu format, paragraf. Untuk indentation left right tetap harus 0. Spatialnya saya pakai first line. Biasanya penjorokan ke dalamnya 1,5 cm. Kemudian spacing afternya 8 point. Line spacing
1.5 lines. Jadi jarak barisnya itu 1,5 lines. Dia saya oke kan. Ini juga saya klik oke. Nah, sekarang saya ketikkan dulu paragraf pertamanya ini. Kemudian paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga. Nah, setelah itu saya harus mengatur untuk nomor halaman dari kata pengantar ini. Saya buka insert, kemudian page number. Saya pakai bottom of page, plain number 2. Ini ada angka 2 ya. Yang perlu diperhatikan yang pertama ini, same as previous. Yang ini ya. Meskipun di kotak kecil ini same as previous ini sangat mempengaruhi. Same as previous ini bermakna nomor halaman akan berlanjut dari halaman sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya ada nomor 1. Jadi same as previous-nya saya matikan aja dengan cara mengklik link to previous. Jadi same previous-nya tidak muncul lagi. Sekarang saya akan ganti format angka 2 ini ya. Ini saya blok dulu. Setelah itu klik kanan format page number. Number formatnya pilih angka Romawi kecil. Angka Romawi kecil bentuknya seperti ini. Ini bentuk angka Romawi kecil. Jadi number formatnya saya pilih ini angka Romawi kecil. Setelah itu start at-nya 1. Karena kalau kita tidak tahu ya simbol dari angka Romawi, ketikkan aja angka 1 biasa. Ini oke kan? Jadi ini udah berubah menjadi angka Romawi kecil. Lanjut ke untuk daftar isi, ini biasanya tidak ada nomor halamannya. Jadi ini saya blokkan dulu. Kemudian klik kanan format page number. Klik kanan. Nah, di sini nggak bisa menggunakan ini saya format. Kemudian buka yang di sini page number, remove page number, ini yang mau saya pakai. Setelah itu saya closekan header and footer. Jadi untuk nomor halaman kata pengantar udah muncul ya dengan angka 1 Romawi kecil. Untuk yang daftar isi tidak ada. Nah, sekarang saya klik di sini, saya pilih update table. Muncul. Sudah muncul yang pertama. Selanjutnya posisi terakhir tadi ada di sini. Saya akan munculkan halaman baru, layout, bricks, page, next page. Nah, sekarang untuk halaman keduanya ya. Jadi ini kalau saya pakai brick, next page, ini ada section break-nya ya, section break-nya. Jadi kegunaan ini, section break-nya ini sangat berguna sekali sebenarnya. Nah, jadi sangat bergunanya begini. Kalau ada perubahan terhadap kata pengantar, maka yang di section berikutnya ini tidak akan terpengaruh. Nah, sekarang saya akan munculkan saya akan bikin create a style yang baru. Ini ada create a style. Name-nya ini saya berikan subjudul bab. Lalu saya modify, klik modify. Style based on-nya pilih heading 1 supaya muncul di daftar isi nantinya. Kemudian formattingnya, fontnya Times New Roman, font size-nya 14, aktifkan bold, lalu font color-nya pilih black text 1. Posisi judul bab ada di tengah, ini center, kemudian buka format, paragraf. Yang mau diperhatikan ini, indentation left right tetap harus 0, spatialnya tetap harus 6. Kemudian spacing before,
Nah, kita kan tidak mengatur jarak judul ke atas, jadi before-nya nolkan saja. Yang mau kita atur jarak judul ke bawah, jadi after-nya ini saya pakai 18 poin. Line spacing single, ini saya oke kan. Kemudian saya klik oke lagi. Nah, sekarang saya ketikkan bab 1. Satunya pakai Romawi, angka Romawi besar ya. Selanjutnya, untuk mengetikkan di bawah tulisan bab 1 ini biasa kan ada judulnya bab 1. Nah, untuk mengetikkannya jangan tekan enter. Tapi yang harus ditekan ini shift plus enter. Shift enter. Jadi munculnya di bawah. Sekarang saya ketikkan, ini saya ketikkan judulnya pengenalan Windows. Setelah itu saya enterkan. Nah, sekarang saya akan berikan, oh ini ada kesalahan ini. Ini bukan subjudul, tapi ini judul bab. Saya modifikasi dulu. Ini judul bab. Seperti ini. Nah, kalau saya update ya, update table, update entire table, munculnya seperti ini. Lalu saya lanjutkan lagi. Sekarang saya akan ini judul bab ya, tadi sudah saya ubah ya. Kemudian saya akan ini saya tekan dulu enter. Lalu saya akan membentuk style baru. Klik tombol more, create a style. Name-nya sub judul bab 1. Sub judul bab 1. Jadi di sini saya akan membedakan antara subjudul bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Modify. Kemudian style based on-nya pilih heading 2. Nah, ini saya gunakan heading 2 ya. Supaya munculnya ini nanti subjudul bab itu ada di bawah judul bab. Formattingnya saya pakai Times New Roman, font size-nya 13, bold, font color-nya black text 1. Saya klik dulu format, paragraph. Oke, ini tidak. Spacing before-nya saya nolkan dulu. Line spacing single. Ini oke kan dulu. Yang mau saya atur ini sekarang adalah format numbering. Yang ini. Nah, untuk saya bikin yang ini ya, define new format. Number style-nya, pilih angka biasa yang ini. Angka biasa ini formatnya seperti ini. Pilih yang ini. Kemudian, ini kan ada number format. Di depan ini saya gunakan dulu magnifier Windows supaya jelas. Jadi gini, ini ada angka 1 yang memiliki kotak abu-abu. Jadi posisi kursor ada di depan angka 1 ini. Saya ketikkan 1 titik. Dan jadi nanti yang berubah adalah angka 1 yang ada kotak abu-abunya ini. Ini akan berubah menjadi 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan yang di depan ini tetap tidak akan berubah. Alignment-nya. Nah, sekarang untuk alignment-nya, yang mau diatur ini ya. Ini ada pilihannya. Ini posisi left, center, right. Nah, sekarang mana yang posisi paling bagus? Saya pilih center. Kemudian oke. Ini saya oke kan? Oh, ini ada. Saya buka kembali numbering. Define numbernya. Ini harusnya 1. Ini 1 ya. Lalu saya klik OK. Kemudian pilih yang ini.
jangan yang angka 2 ini, tapi yang ini. Ini biasanya muncul otomatis ini. Setelah itu klik OK. Kalau ini udah rapi, berarti udah tidak ada masalah lagi. Klik OK. Nah, sekarang magnifier-nya saya close-kan dulu. Ini udah muncul angka 1. Nah, sekarang saya ketikkan dulu subjudulnya, pengertian Windows. Lalu saya enterkan masuk ke subjudul berikutnya. Ini ada perubahan lagi. Posisi kursor di sini ya. Saya atur subjudul ini. Klik kanan Modified, Format Paragraph. Nah, after-nya ini saya pakai 16. Kemudian OK. Ini saya enterkan, muncul seperti ini. Lalu saya ketikkan subjudul kedua, Sejarah dan Perkembangan Windows. Kemudian saya enterkan, masuk ke subjudul ketiga, Windows terbaru. Berikutnya yang mau saya ketikkan di sini isi dari subjudul 1. Saya enterkan dulu, ini muncul 1-2. Tekan tombol backspace untuk menghapus 1-2-nya. Lalu saya akan membentuk style baru. Create a style. Lalu name-nya ini saya ganti menjadi paragraph subjudul. Kemudian modify. Style based on-nya pilih normal. Kemudian formatting-nya Times New Roman, font Times New Roman, font size-nya 12. Pakai justify. Kemudian format paragraph. Left-nya ini sudah benar, ini nggak usah diganti lagi, ini udah benar. Spatial-nya first line. Biasanya ukuran first line itu penjorokan ke dalamnya 1,5 cm. Kemudian untuk spacing after-nya, ini saya pakai tetap 8 ya. Kalau mau diubah, ubah aja menjadi misalkan 10. Kemudian line spacing-nya 1.5 lines. Ini saya oke-kan. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian saya klik OK lagi. Nah, saya ketikkan dulu untuk paragraf pertamanya. Setelah itu paragraf kedua. Kemudian paragraf ketiga. Nah, selesai untuk subjudul 1. Sekarang saya atur untuk isi dari subjudul 2. Ini posisi kursor di belakang subjudul kedua ya. Saya enterkan, tekan backspace untuk menghilangkannya. Kemudian pilih paragraf subjudul. Ini, saya lanjutkan pengetikannya. Jadi dengan mengatur style ini sebenarnya sangat mudah sekali ya, apalagi untuk pembuatan pengetikan buku. Tapi ya kita harus ingat style yang sudah kita gunakan. Kemudian untuk subjudul ketiga, klik dulu di akhir dari subjudul ketiga, enterkan,
Muncul 1.4, tekan tombol backspace untuk menghapusnya. Sekarang pilih paragraf subjudul. Setelah itu, saya lanjutkan pengetikannya. Nah, ini sudah selesai. Nah, tapi nomor halamannya harus diatur dulu ya. Ini masih halamannya masih menggunakan 1 Romawi kecil. Double klik dulu. Kemudian ini di blok. Ini masih aktif same as previous. Link to previousnya dimatikan saja. Kemudian blok kembali. Harus tetap dalam keadaan terblok, klik kanan. Format page number. Pakai angka 1, 2, 3 yang biasa ini. Start at-nya 1. Kemudian close header and footer. Jadi ini. Lalu saya klik dulu di table and contents ini, munculkan ini ada tombol update table, klikkan dulu update entire table. Seperti ini. Jadi daftar ini daftar isinya muncul secara otomatis ya, nggak usah diatur secara manual lagi. Sekarang saya lanjutkan lagi. Tadi posisi terakhir di sini. Layout, break, page, break, next page yang ini. Sekarang saya pakai di menu home ini ya. Judul bab. Lalu saya ketikkan bab 2. Kemudian shift enter. Seperti ini. Bagian-bagian Windows. Ini saya pakai huruf besar aja. Setelah itu enter. Kemudian saya saya buka tombol more, create a style. Stylenya subjudul bab 2. Modify. Style based on heading 2. Kemudian formatting, ini fontnya Times New Roman, font size-nya tetap 13 bold. Font color-nya hitam. Format, numbering duluan. Dan define number format. Nah, di sini yang tidak berubah angka 2 ini. Seperti ini, saya oke-kan. Pilih yang ini saja, number alignment 2. Kalau udah oke. Setelah itu buka format paragraf, cek dulu di sini. Ini udah benar. Nah, before-nya nolkan. After 16. Line spacing-nya pakai single. Kemudian oke. Ini oke kan? Nah, sekarang subjudul 21 sudah muncul. Saya ketikkan dulu. Kemudian subjudul kedua.
Lalu di ini ya, saya akan ketikkan untuk subjudul 2.1, isinya akan saya ketikkan, saya enterkan dulu. Ini saya hilangkan dengan backspace 2.2-nya. Kemudian saya pilih paragraf subjudul. Ya, saya lanjutkan lagi pengetikannya. Kemudian untuk yang 22, saya enterkan dulu, saya hilangkan dengan backspace 2.3-nya, kemudian pilih paragraf subjudul. Setelah itu, klik di tulisan table of content ini, update table, update entire table. Seperti ini. Nah, sekarang untuk nomor halamannya ya, ini nomor halamannya. Ini kan dimulai dari angka 1. Saya atur dulu untuk yang bab 2. Ini muncul. Saya double klik di angka 1 ini. Ini ada same as previous. Ini tetap aktifkan saja. Kemudian ini di blok, klik kanan, format page number. Pilih continue from previous section. Kemudian klik close header and footer. Nah, sekarang ini tadi penomoran halamannya ini angka 1 ya. 111. Saya klik di table and content, kemudian pilih update table, update entire table. Maka terjadi perubahan. Jadi ini sangat memudahkan sekali ya di dalam membuat nomor halaman. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi untuk bab ketiga, layout, breaks, next page. Kemudian di home, pilih judul bab. Ketikkan bab 3. Save, enter. Setelah itu untuk bab ketiga judulnya itu seperti ini. Setelah itu enter kan. Lalu saya bentuk style yang baru, create a style, subjudul, bab 3, modify, style based on-nya heading 2. Ini pakai Times New Roman, font size-nya 13, bold. Ini hitam, font color-nya hitam, format, numbering, define new number. Angka 2 ini saya ganti jadi 3. Ini oke kan. Kemudian oke. Ini udah 31, ini udah rapi. Jadi tidak perlu membuka format paragraf lagi. Nah, tapi saya cek kembali format paragraf. Yang mau diatur ini, spacing before-nya 0.
afternya 16, line spacing single. Kemudian saya pilih subjudul bab 3 ini. Oh, ini ada perubahan, ini saya modify dulu. Ini posisinya center. Oke, ini ya. Lalu saya ketik. Saya pilih subjudulnya ini. Oke, udah muncul. Nah, saya ketikkan dulu. Nah, sekarang subjudulnya sudah selesai. Lalu saya enterkan, saya ketikkan untuk paragraf subjudulnya, saya pakai ini paragraf subjudul. Saya lanjut lagi. Ini harus pilih dulu ke paragraf subjudul. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini harusnya posisi kursor ini ada harusnya di belakang T ini ya, tapi begitu di ini kan ada jaraknya. Ini di blok dulu. Tekan backspace. Kemudian aktifkan kembali subjudul. Seperti ini. Jadi kalau udah di ini muncul lagi ya. Saya blokkan dulu, saya tekan delete. Nah, kalau udah tekan delete itu spasi kosong tadi udah hilang. Saya tekan dulu enter. Ini harusnya biasanya muncul 3.4. Oh, ini ada kesalahan. Ini saya hapus dulu. Ini saya blokkan dulu. Dan saya Ctrl X.
Ini harusnya munculnya di sini ya tadi. Ini paragraf terakhirnya di sini. Layout, break, next page. Terus saya Ctrl V di sini. Ini bab 3-nya. Lalu yang ini, yang halaman kosong ini, delete-kan aja. Jadi sudah menghapus sectionnya. Kemudian posisi kursor di sini saya enterkan. Nah, ini udah muncul normal. Berarti tadi ada kesalahan di dalam membuat sectionnya. Ini saya pilih paragraf subjudul seperti ini. Jadi inilah sebenarnya ya di dalam mengetikkan buku kadangkala ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dan cara memperbaikinya harus kita kuasai. Jadi kalau kita udah mengetahui cara memperbaikinya, ya gampang. Bukan berarti kalau udah ada kesalahan kita close, kita close, lalu kita buka file baru dan kita kerjakan ulang. Itu betul-betul kesalahan yang fatal itu. Nah, sekarang untuk bab 1, 2, 3-nya ini udah ada ya. Saya akan munculkan bab keempat. Ini posisinya ini di sini. Layout, break, next page. Lalu home, saya akan pilih judul bab. Kemudian saya ketikkan dulu bab 4. Kemudian shift enter. Judulnya Windows Accessories. Kemudian saya enterkan. Kemudian saya buat subjudul untuk bab 4, create a style. Name-nya subjudul bab 4. Modify. Style based on-nya saya pilih heading 2. Formatting-nya Times New Roman. Ini font size-nya tetap 13 bold. Font color-nya black text 1. Format numbering. Define new number. Nah, di sini saya ubah 3 jadi 4. Dan oke kan. Berarti ini yang dipakai. Oke. Ini udah benar, ini udah rapi. Kemudian buka format, paragraf. Yang mau diatur ini spacing before-nya 0. After-nya jadikan 16. Kemudian line spacing single. Seperti ini. Kemudian saya ketikkan dulu misalkan ini ya. Nanti kalau ada perubahan ini bisa diubah lagi. Setelah itu saya klik tombol enter, muncul 42. Nah, sekarang saya pilih paragraf subjudul. Ya, saya ketikkan lagi. Pilih paragraf subjudul.
Nah, di sini sudah selesai, sudah ada 4 bab ya. Lalu saya kembali ke atas, ke table of content, ke daftar isinya. Oke. Kemudian update table, pilih update entire table. Nah, di sini muncul secara otomatis. Jadi, demikianlah untuk sharing pada hari ini. Yang saya sharingkan ini ya, sebenarnya dalam penyusunan suatu buku. Ini ada daftar isi, ada daftar tabel, daftar gambar, kata pengantar, isi buku, daftar pustaka. Jadi untuk daftar isi, kemudian kata pengantar, dan isi buku sudah saya sharingkan. Untuk yang selanjutnya, untuk daftar tabel, daftar gambar, kemudian daftar pustaka, ini akan saya sharingkan pada sharing berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada sharing selanjutnya.